Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Novlia Agustina. Saya dari kelas 12-8 OTKP 2. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang berjudul Iman kepada Hari Akhir. A. Pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang akan dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian di dunia. Itulah sebabnya, sikap hati-hati dalam menjalankan hidup sangat penting menjadi perhatian. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya demi mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. 1. Makna hari akhir. Hari akhir juga disebut hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Hari kiamat itu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhir kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada hari akhir adalah proses dengan penuh yakin bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Berkenan dengan tanda-tanda datangnya hari akhir, berdasarkan Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 187, diperoleh penjelasan dan gambaran bahwa kedatangan hari akhir tidak ada seorang pun yang tahu termasuk Rasulullah SAW. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil. Hamba sahaya, wanita melahirkan anak majikannya. Ada sekelompok orang yang tidak beralas kaki lengkap sebelah saja. Penggembala yang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanda-tanda besar. Misalnya datangnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, dan terbitnya matahari di sebelah barat. 2. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. A. Hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau yang disebut dengan kiamat kecil. Hendaklah menjadi kesadaran bahwa setiap mukmin tidak akan bertemu dengan hari akhir, kiamat kubro. Tetapi kita semua akan merasakan kiamat sugro. Pengertian menurut bahasa adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya kepada kiamat sajalah yang diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mati, sungguh ia telah mendapatkan kiamatnya. Kematian adalah berpisahnya ruh dan jasad. Ruh kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sementara jasad kembalinya ke asal kejadian atau tanah. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ingat, kejadiannya bersamaan, menyeluruh, dan tidak menyisakan sejengkal pun alam semesta yang selamat dari kehancuran. Perhatikan pada kandungan isi Quran At-Takwir ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat tersebut, peristiwa kiamat akan menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Betapa tidak, malaikat Israfil meniup sangkakala. Lalu bumi memuntahkan isinya, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan, dan terjadinya kerusakan yang sangat dahsyat. Sementara manusia bingung tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga dan karib kerabat. Akibatnya, setiap diri hanya mencari keselamatannya sendiri. Pada saat kiamat kubro ini, insya Allah seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu.
Jika tidak, akan mengalami kiamat kubro. B. Kiamat menurut teori ilmu alam. Pertama, menurut teori fisika, sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Letak luas permukaan 616 dikali 1010 sama dengan 622.160 km. Sementara garis tengah matahari 1,4 juta kilometer. Berdasarkan pendapat para ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 dikali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit dan dapat menyala 50 miliar tahun dengan panas 11 derajat Celcius. Jika pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul atau sinarnya telah meredup, karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi, karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik laksana tsunami, akhirnya hancurlah bumi ini. 2. Menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari garis yang berputar. Jika daya putarnya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang bergerak mengendap ke bawah, sementara yang ringan mengendap ke atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Maka bumi akan bergeser dari matahari, akibatnya putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor yang menyala. Akibatnya kehancuran bumi menjadi hal yang mutlak terjadi. B. Periode hari akhir. 1. Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kuburnya alam barzakh. Peristiwa ini terjadi setelah hancurnya dan musnahnya alam semesta termasuk manusia. Perhatikan Quran Surat Mujadalah ayat 6, yang artinya, pada hari ini, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu beritakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya, semua amal perbuatan itu, meskipun mereka tidak melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Yang kedua, Yaumul Harsh atau alam mahsyar. Tahapan selanjutnya setelah Yaumul Ba'ats yaitu Yaumul Harsh, yaitu proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur, alam barzakh. Seluruh manusia mengikuti kumpulkannya menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Coba bayangkan padang Arafah saat wukuf, karena ia seakan-akan miniatur padang mahsyar. Pahami Quran Surat Al-Kahf ayat 47 yang artinya, kami mengumpulkan mereka, seluruh manusia tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Selanjutnya, Allah akan memberi imbalan, pahala atau sanksi pada setiap orang sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Yang ketiga, Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik amalan baik maupun amalan buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, hitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah perjuangan ini, lalu dilakukan proses penimbangan atau mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun yang dizalim. Hal ini dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya ikut menjadi saksi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka akan menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Dihitung, manusia di dalam mahsyar akan memperoleh buku catatan amal yang sudah dicatat malaikat Raqib dan malaikat Atid yang Asyirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil penimbangan yang diperolehnya. Yang kelima, Yaumul Fasl dan Zaza adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak.
sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran." Quran Surat Al-Mursalat ayat 14-15. Menurut hadis Ibnu Umar, pintu surga itu ada 8. Pertama, untuk para nabi dan rasul. Kedua, untuk orang yang mendirikan salat dan mengutamakan hudunya. Ketiga, untuk orang yang mengeluarkan zakat. Keempat, untuk orang yang menganjurkan kebaikan. Kelima, orang yang dapat menahan hawa nafsu dan syahwat. Keenam, untuk orang yang berumroh dan haji. Ketujuh, untuk orang yang ahli jihad. Kedelapan, untuk orang yang bertakwa. Macam-macam neraka yang dapat dijelaskan. Pertama, Jahanam. Calon penghuninya adalah orang kafir, munafik, durhaka yang mengikuti ajaran setan, berdosa dan enggan membayar zakat. Kedua, Jahim. Calon penghuninya adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendurhaka dan orang yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Hawiyah. Calon penghuninya adalah orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. 4. Wa'il. Calon penghuninya adalah orang yang apabila menimbang dari orang lain minta dilebihkan dan apabila menimbang untuk orang lain dikurangi. Kelima, Syair. Calon penghuninya adalah orang yang memakan harta anak yatim, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir, terpedaya setan, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, Lada. Calon penghuninya adalah orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penimbun kekayaan. Ketujuh, Syakor. Calon penghuninya adalah orang yang tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan orang miskin, berbuat bakti, dan tidak percaya hari akhir. Kedelapan, Hutamah. Calon penghuninya adalah orang yang suka mengumpat, mencela, dan berprasangka buruk. C. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. 1. Beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Itu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya. Kalau bukan karena kebebasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak pantas manusia bersikap takabur atau sombong atau membanggakan diri atas kelebihan yang dimilikinya, baik berupa kekayaan, kecantikan, dan sebagainya. Yang ketiga, mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik. Apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu sesuai tidaknya dengan norma-norma agama. 4. Mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal saleh, sekalipun tidak menghasilkan keuntungan materi. Kelima, tumbuhnya perilaku akhlakul karimah, seperti mawas diri, yaitu sifat bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan. Setiap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat. Ikhlas dalam berbuat yang didasarkan hanya untuk menerima keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Untuk membiasakan diri hidup berhati-hati. Apapun perbuatan yang akan diminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Kedua, tidak menunda amal saleh, karena waktu tidak pernah terulang kembali dan tanamkan pada diri untuk melaksanakan semboyan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ketiga, segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Orang pun mengetahui kapan ajalnya tiba. 4. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, kecantikan, atau ketampanan merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta. Oleh karena itu, jauhilah sikap sombong. 5. Mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW agar tidak ingin mendapatkan azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Hikmah beriman kepada hari akhir. Sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju akhirat. Kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena sekecil apapun yang diperbuat akan diminta pertanggungjawabannya. Ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan surga. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekurangan,
atau kesalahan dalam membaca. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.